Nahmadullah ta'ala alladzi a'tana ni'aman katsiran wa salawatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rogibnya ragu-ragu, saya ragu-ragu. Kita lanjut ya. Mungkin saya minta izin tidak lama karena ada hal penting. Sekarang temanya apa nih? Fawaidu apa faidah? Nggak boleh tanwin ya. Fawaidu yahtajul mutawaddi'u ilaiha. Fawaid ini maksudnya beberapa hal yang penting. Karena faidah itu kan penting. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan orang yang berwudu. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang yang berwudu. Di antaranya, silakan, sedikit ini pendek-pendek doang. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu yahtajul mutawaddi'u ilaiha. Al-awwal al-kalamul mubahu asna'a wudu'i mubahun. Walam yarid fis sunnati ma yadullu ala ma'man'i. Ya. Wasani satu-satu. Al-kalamul mubahu, ya, kalam yang mubah, pembicaraan yang mubah, bukan yang haram, bukan yang tajassus, bukan yang ghibah, ya, yang mubah. Asna al-wudu'i mubah. Yang diucapkan di tengah-tengah wudu hukumnya mubah, karena kalamnya mubah. Jadi kalau ada kepentingan sambil wudu ngobrol-ngobrol. Tapi kalau tidak ada kepentingan nggak usah, nggak perlu. Ya, misalnya apalagi yang harus tiba-tiba kita lagi berwudu, kita lihat ada anak kecil yang mau terpleset ke dalam tempat kamar mandi, ada ibunya, ada keluarganya, nah, kita teriakin itu boleh, malah harus ya. Nah, sedangkan perkataan mubah yang tidak mengandung unsur makruh apalagi haram itu tidak masalah. Sambil berwudu kanan kiri. Walam yarid fis sunnati ma yadullu ala man'iha. Tidak ada hadis yang diriwayatkan tentang yang menunjukkan kepada larangan berbicara saat wudu. Itu jelas ya. Pendek tuh. Yang kedua, yang lain ganti-ganti. Doamu inda masal al-ibati la asallahu aslalahu walat nuhul inkentis tidak disori ala adaiyatil lati taqaddama dhikruha fi sunanil wudu'i. Nah, yang kedua perhatikan, ad-du'a'u 'inda ghuslil a'dha. Doa ketika membasuh anggota wudu, ada kan misalnya membasuh wajah doanya apa, basuh tangan doanya apa, itu tidak ada dalilnya dari hadis Nabi kecuali adalah beberapa karangan ulama saja. Di sini sebutkan batil, perbuatan tersebut batil. Ya, la aslalahu, tidak ada asal usul riwayatnya. Ada itu yang ngajarin kalau basuh wajah doanya apa. Sebelum basuh tangan, kedua tangan ada doanya lagi. Sebelum menyapu kepala ada doa lagi. Nah, itu semua tidak ada asal usulnya. Malah itulah yang seringkali membuat orang was-was terhadap wudu itu. Dan itu mubazir ya. Kalau di tengah-tengah wudu itu dia wudunya di kerannya mengucur terus, dia doa lama. Nah, mubazir. Adapun yang diriwayatkan dalam
pelajaran sebelumnya tentang sunan wudu, ada doa di tengah wudu. Nah, itu saja yang syar'i. Tapi apakah di tengah wudu itu di saat membasuh muka kah, membasuh kedua tangan kah? Enggak disebut juga ya. Coba lihat di doa asnahu itu kan. Sedang berwudu berdoa. Nah, apakah saat membasuh muka? Apakah saat membasuh kedua tangan atau menyapu kepala? Allahumma ighfir li dzambi wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Tapi terhadap doa ini ada khilaf. Apakah dia dibaca saat tengah-tengah wudu ataukah setelah berwudu? Kedua-duanya itu khilaf. Mana yang kita ambil? Ya karena dia khilaf silakan aja. Cuman kalau ada yang berwudu di tempat buang air kecil, sebaiknya doanya dibaca setelah berwudu dan setelah keluar dari sana. Nah, ini sajalah yang ada riwayatnya bahwa di tengah-tengah berwudu ada doa, itulah Allahumma ighfir li dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah, itu yang ada dalilnya. Sedangkan yang lain ada di beberapa pelajaran wudu itu menyebutkan beberapa doa ketika membasuh setiap anggota wudu. Hal ini menurut Syekh Sabiq adalah perbuatan yang batil, la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Wal matlubul iktisaru 'ala al-ad'iyah allati taqaddama dzikruha fi sunanil wudu. Wal matlubu al-iktisar, dan yang ada dalil terbatas terhadap doa di tengah wudu ini adalah yang telah disebutkan taqaddama dzikruha, yang penyebutnya telah kita lalui fi sunanil wudu ketika membahas sunnah-sunnah wudu. Yang tadi doanya itu Allahumma ighfir li dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah, itu doa di tengah wudu. Di tengah wudu itu artinya setelah membasuh wajah. Nah, apakah nanti doa itu dibacakan ketika membasuh tangan, mengusap kepala, ataukah membasuh kaki? Wallahu a'lam. Yang jelas di antara itu. Atau pendapat yang kedua, dibacanya setelah berwudu. Ya, ini perlu dijelaskan bahwa perkara wudu perkara yang harus ada dalilnya karena dia ibadah mahdhah. Ya, lanjut. As-salisu syakka mutawaddi'u fi 'adadil muslati yabna 'ala al-yaqin wa huwa al-aqall. Yubna ya. Yubna 'ala al-yaqin wa huwa al-aqall. Ya, lau syakkal mutawaddi'u, kalau orang yang itu ragu-ragu fi 'adadil ghuslat, pada saat dia membasuh yang mesti 3 kali itu, dia ragu baru 2 atau sudah 3 ya, yubna 'alal yaqin, maka harus diambil yang yakin. Wa huwal aqal, yang yakin itu adalah yang sedikit. Sekarang ragu antara apa sudah 2 kali atau 3 kali ya basuh tangan ini, 2 kali atau 3 kali. Kalau ragunya antara 2 kali dan 3 kali, mana yang pasti? 2 kali. Yang diragukan 3 kali. Maka ambillah kesimpulan bahwa baru 2 kali. Nah, baru tambah sekali lagi. Basuh muka 3 kali. Sunnahnya. Tahu-tahu dia bingung, apa sudah 2, apa baru 1, apa sudah 3. Nah, kalau baru 1, 2, 3 ya ambilnya 1. Tambah 2 kali lagi. Tapi kalau sudah tambah 2 kali dia ragu lagi, apa sudah 2 apa 3. Nah, berarti periksa dulu apakah dia sudah kena penyakit pikun ataukah masih normal. Masa baru nambah dia lupa. Padahal di antara khasiat kenapa kita menyapu kepala, di antaranya itu supaya hikmahnya kita daya ingatnya kuat dan tidak pikun. Dengan adanya air di kepala itu membuat adem, ya, sehingga meningkat hormon-hormon yang ada di kepala itu untuk merangsang sel-sel saraf otak kita untuk selalu berpikir cerdas. Itu di antaranya. Termasuk menyisir rambut dengan rapi. Itu ada di antara hikmahnya ya. Kalau orang sekarang bilang ada refleksi, nah, dengan menyentuh kepala itu ada refleksi. Dengan sisir itu.
Tapi kalau garok, barangkali ketombe bukan sisir. Nah, ini yang ketiga. Jadi hal-hal yang paling diperhatikan, ngobrol yang mubah tidak haram, boleh. Doa di tengah wudhu tidak ada riwayatnya kecuali yang kemarin kita bahas ketika sunnah wudhu. Yang ketiga, kalau ada ragu apakah 2 kali atau 3 kali atau 1 kali atau 2 kali, maka ambillah yang yakin, yaitu yang paling sedikit hitungannya ketika kita membasuh bagian anggota wudhu. Ya. Oke, lanjut. Ar-rabi'. Apa? Terus ammal launu kal wujudul ha'il, adanya penghalang, mislu syam'iyah, seperti lilin, ala ayyi adwin min a'dha'il wudu yubtiluhu, atas salah satu dari anggota wudu maka dia membatalkan. Lilin itu ketika di kulit menghalangi air kena kulit tidak? Menghalangi ya? Lilin dengan minyak sama nggak? Beda? Hah? Minyak itu ketika digabung dengan air terpisah nggak dia? Apa bercampur? Berarti minyak juga menghalangi ya? Kalau lilin kan jelas ya, lilin itu sebangsa minyak ya. Hah? Ada unsur minyaknya. Nah, dia menghalangi antara air dan kulit. Maka menghalanginya itu adalah menyebabkan batalnya wudu. Amal launi wahdah, amal launu wahdah. Adapun memberi warna saja, artinya perempuan yang pakai kal khidabu bil hanai, masalan seperti menggunakan inai, fa innahu la yu'thiru, dia tidak berpengaruh fi sihhatil wudu, terhadap sahnya sebuah wudu, li'annahu la yahulu bainal bashari wa baina usulil ma'i ilaiha, tidak memberi pengaruh, tidak menghalangi antara kulit dan antara air, kulit dan air, ilaiha, ketika berwudu itu. Nah, sekarang kalau lilin jelas mengalami minyak, yang selain minyak, apakah semua minyak? Contoh minyak ada orang yang jadikan minyak zaitun sebagai untuk refleksi, kadang-kadang dipakai. Nah, ketika minyak itu dipakai lalu dia berwudu, kira-kira minyak itu menghalangi air kena kulit enggak? Enggak. Minyaknya hilang, kalah minyak. Minyaknya kalah. Coba nanti kalian tes, di tangan kalian lumuri minyak zaitun. Ya, nanti setelah itu kalian coba keringkan dia tanpa sabun. Apakah dia masih kuat di kulit? Apakah dia sudah terhanyutkan oleh air? Kalau dia terhanyut oleh air, berarti dia tidak menghalangi sehingga wudunya sah. Tapi kalau masih dominasi minyaknya ketika air itu, maka berarti dia menghalangi air kena kulit. Artinya juga termasuk minyak rambut. Kalau minyak rambutnya menghalangi air, ya, maka kan rambut harus disapu dengan air, diusap dengan air ketika menyapu kepala. Adakan percobaan ya. Kalau memang air itu membuat hilangnya minyak, berarti sah.
wudunya. Berarti minyak tidak sama dengan lilin. Kalau lilin jelas menghalangi air menyentuh kulit. Al-khamis al-mustahadhah. Siapa nih? Ya. Al-mustahadhatu wa man bihi salasu bawlin aw infilatu rihin. Apa on bihi? Salasu bawlin. Salasu jadi apa i'rabnya? Kalau salasu kan kamu jadikan isim tuh. Ya. I'rabnya apa kalau isim? Kalau baca salasa jadi Al-mustahadhatu wa man bihi apa? Bacanya salasa apa salasu? Salisu. Asal katanya salisu, fa'ila. Kalau salisu apa? Bukan terjemahnya, i'rabnya. Hah? Benar, man bukan mim. Salisa. Kamu lihat di Munawir? Iya ada, pasti ada kalau di. Berarti itu fi'il. Jadi kalau salisa jadi apa? Jadi fa'il. Baulun ininya. Tapi itu atopnya kemana? Au infilatu rihain. Ya. Kalau isim, iya kalau isim bacanya bukan salisa. Kamu tadi nanti cari di Munawir apakah sali atau salah. Tapi ujungnya pasti su, salisu baulin awin filatu rihain. Ya, tapi yang masalahnya bukan isunya tapi sali atau salah. Asal katanya itu. Cari itu nanti ya. Ya terus au Awin filatu rihain aw ghayru dhalika minal a'dzari yatawaqqa'una li kulli salatin. Minal a'dzar. Ya, a'dzar. Ada itu. A'dzar apa a'dzar? Af'al fi'lu, if'al apa af'al? Minal i'dzar. Af'al fi'lu if'alan. Ya. أو غير ذلك من الإعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر. Apa azru? Idza kana عذر. kok izru? Uzru kan uzur syar'i. Mana ada izur syar'i? Uzur. إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه. Yastaghriqu يستغرق جميع
Kenapa jami'un? Kenapa jami'ul? إذا كان العضو يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. Coba nanti aplikasikan ya nahu itu, jangan asal al-mustahaddah bukan haid, tapi orang yang keluar darah terus bukan haid. Itu penyakit mustahaddah itu. Misalnya orang yang keluar darah terus sudah lewat 15 hari, itu bukan haid lagi. Ya, waman bihi salisu baudin awin filatu rihin, atau orang yang kencing terus menerus atau kentut terus menerus. Ini biasanya orang sudah berumur, kelopnya udah nggak bagus lagi, kelop penahan angin sama kelop penahan air udah nggak ada, nggak berfungsi. Jadi kadang-kadang dia tidak sengaja kencing keluar, dia tidak berniat kencing keluar air kencingnya setetes dua. Terus kentut juga nggak bisa ditahan kentutnya, pokoknya push aja gitu. Kalau udah mau keluar, keluar aja angin. Kalau dia wudu, kentut lagi. Kalau dia wudu, kencing lagi. Yang begitu. Ya, tentu ini bukan anak muda, ini orang yang sudah tua karena penyakit tertentu, maka kelop untuk angin dan kelop untuk air itu tidak lagi berfungsi. Maka penyakit yang seperti ini, yang terus menerus keluar darah, yang terus menerus kencing, sudah kencing wudu, lagi wudu pun kencing lagi, atau terus menerus keluar angin, lagi wudu pun keluar angin. Al ghairu dzalik, atau penyakit lainnya, ya, minal aizar, dari yang merupakan uzur itu apa, penyakit, uzur karena apa itu ya, pokoknya yang tidak bisa direkayasa. Kalau sekarang sudah bisa dipakaikan pampers. Untuk hal itu bisa, tapi terkait dengan wudu kan nggak ada kaitan dengan pampers, hanya terkait dengan kesucian pakaian. Nanti kencing setetes dua itu akan ditampung oleh pampers itu. Nah, maka ini dia tetap boleh sholat walaupun kondisi begitu, tetapi yatawadda'una likulli sholatin, dia berwudu untuk setiap sholat. Mereka berwudu untuk setiap sholat. Jadi nggak bisa satu wudu untuk dua sholat. Apakah sholat wajib atau sunnah? Tetap begitu. Dia mau sholat sunat, wudu dulu, masih netes tuh kencingnya atau masih keluar anginnya, dia sholat sunat tuh sah. Tapi untuk sholat wajib setelah qobliyah, dia mau sholat wajib, dia harus wudu lagi. Walaupun ketika itu masih netes juga, masih keluar angin juga, dia sholatlah untuk sholat wajib. Lalu juga sholat ba'diyah, dia wudu lagi. Nah, karena sudah uzur, karena sudah ada penyakit. Tapi yang masih normal nggak bisa pakai dalil ini, batal, ya, nggak bisa dipakai untuk sekali sholat pun nggak bisa. Dia harus wudu, setelah itu dia baru sholat. Yang keenam, yajuzul isti'anatu bil ghair fil wudu. Yajuzul isti'anah, diperbolehkan atau boleh isti'anah, minta bantuan kepada orang lain bil ghair fil wudu, ketika berwudu. Tolong kucurkan airnya deh, saya mau cuci tangan. Kucurin, dia pegang gayung, dia kucurin, kita wudu. Ya, minta tolong. Atau dia pegang selang, kita wudu. Nah, dia pegang selang, keluar air, kita wudu di situ. Yubahu lil mutawaddi'i ayyan shifa a'dha'ahu bimandilin wa nahwihi soifan wa shitaan. Soifan wa shitaan. Yubahu lil mutawaddi'u. Yubahu lil mutawaddi'i, diperbolehkan bagi orang yang berwudu ayyan shifa a'dha'ahu, untuk mengeringkan anggota wudunya, bimandilin, dengan sapu tangan. Mandilin, handuk kecil, itu lebih tepatnya. Mandil, handuk kecil. Wa nahwihi, dan selainnya seperti itu, seperti handuk kecil itu.
Soifan wa syitaan, baik musim panas maupun musim dingin. Jadi sudah wudu, kita mau lap, kering, nggak apa-apa. Kalau saya wudu kaki, bukan yang lain, langsung saya lap. Setelah kenapa ada penyakit? Karena air yang dipakai untuk membasuh kaki itu, karena satu penyakit, dia langsung licin. Kalau dia kering tidak licin. Nah, makanya saya langsung lap. Untuk yang kata lain saya tidak lap. Wajah, tangan enggak. Ya. Nah, itu apalagi yang punya urusan dengan kesehatan, ya tentu saja lebih dimudahkan dalam hal ini, dan tidak ada perkara yang dilanggar, bukan makruh, ya. Ini perkara mubah saja. Siapa yang mau silakan dilap setelah berwudu, siapa yang tidak silakan tidak dilap. Nah, ini 7 hal yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang berwudu, dan semoga kita bisa mengamalkan yang penting. Tetapi hal-hal ini bukanlah perkara yang sangat serius sehingga kita harus mengatakan orang yang melanggar perkara ini berarti batal. Misalnya ngobrol lagi wudu, ya tidak. Atau yang kok nggak ada doanya, ya itulah nggak ada contohnya doa di tengah wudu. Termasuk hal-hal yang tadi syak, apakah sudah 2 kali atau 3 kali, kan nggak penting tuh. Kenapa? Yang fardunya sudah terpenuhi berapa? Sekali. Adapun 2 kali atau 3 kali itu sunnahnya kan. Adapun yang ragu antara ini masih 1 atau 2, lalu dia lanjutkan ke urutan wudu berikutnya, nggak masalah, karena sekali saja sudah memenuhi kewajiban. Atau yang kelima, ya adanya, ini penting ini, apakah ada yang menghalangi air menyentuh kulit? Ya, makanya ada sunnah ketika kita membasuh tangan, ada cincin, maka digoyang-goyangkan cincinnya, ya, goyangkan sehingga air masuk ke celah-celahnya, atau digeser-geser cincinnya, atau gelang. Ini yang gelang, waktu dia baru nikah pakai gelang longgar, masih awal nikah. So, jadi mak-mak gendut dia, gelangnya udah ya, neplok di tangannya, nggak bisa bergerak lagi. Itu kalau wudu digoyang-goyangkan biar air masuk di celah-celah gelang tersebut. Nah, ketika dia baru nikah dikasih gelang sama suaminya, gelangnya bisa bolak-balik karena masih kurus, masih langsing. Udah jadi mak-mak langsung gendut, wah gelangnya nggak bergerak lagi. Nah, itulah. Al-mustahadah, orang yang penyakit bukan haid tapi darah itu keluar sama di tempat haid, atau yang rutin keluar kencing terus, atau angin tanpa bisa dihalangi karena usia, karena kesehatan, sehingga sudah tidak berfungsi lagi klopnya itu, maka dia dibolehkan untuk sholat dalam sekali wudu, tapi tidak bisa satu wudu untuk 2 sholat, baik wajib maupun sholat sunnah. Kemudian minta tolong orang lain, mengguyurkan air untuk kita berwudu, itu sah, boleh. Orang yang berwudu boleh mengeringkan atau tidak mengeringkan anggota wudu yang sudah dia basuh, ya. Oke, 7 hal itu, barangkali ada pertanyaan. Ya. Kalau misalnya gimana wudu? Ya. Ya. Menyadari bahwasanya kita membasuh wajah itu bisa 4 kali gitu. Oh, bukan disengaja. Nggak sengaja, tahu-tahu udah 4 kali, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu jangan lebih dari 3 kali, karena itu berlebihan, ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kita udah refleks, ya kita basuh wajah, udah 3 kali, tangan kita bergerak sendiri, nggak sengaja. Yang keempat kali jangan diulangi untuk yang kelima, dah. Nanti kalau akan berwudu berikutnya ingat, oh saya pernah melanggar ini 4 kali, ingat-ingat, jangan sampai lewat 5 kali. Jangan sampai lewat 3 kali, 5 kali. Oke, yang lain. Baik, untuk
sore ini cukup dulu ya. Mudah-mudahan faedah, manfaat, walaupun dikit, yang penting ada tambahan untuk kita ajarkan lagi. Nanti kalau udah berjalan lancar malam hari ini, untuk pelajaran sebelum-sebelumnya kalian yang ngajar. Saya akan lanjut ke tema-tema setelahnya. Jadi nanti ada satu saat kita khotam kitab fikih sunnah. Jadi nggak usah ngulang lagi. Nanti kalau ada tahun baru, santri baru lagi, ya saya tidak melanjutkan ke santri baru, tidak mengulang, saya melanjutkan. Apakah nanti sistemnya dibagi dua waktunya, untuk yang awal-awal kalian dikelompokkan, jadi jangan hilang nih kitabnya, lalu kalian bikin kreasi supaya pelajaran lebih menarik. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf, terima kasih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.